Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Bagaimana Pak Hamka? Alhamdulillah baik juga, sehat, Pak. Ya, jadi mohon maaf, Pak, apakah ada waktunya hari ini untuk kita wawancara dulu? Ya, insya Allah siap. Ya, jadi hari ini saya akan melakukan wawancara, Pak. Tentunya di demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, Pak, di sekolah ini. Ya, mohon izin, Pak, ya. Ya, silakan. Jadi ada beberapa pertanyaan saya, Pak, yang sebagai pemantik di kesempatan ini. Yang pertama, Pak, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, jadi dalam setiap kasus itu pada garis besarnya Ya. ada dua kemungkinan. Bisa saja kasusnya itu adalah dilema etika, Ya. bisa saja kasusnya adalah bujukan moral. Ya, jadi tergantung kita mengidentifikasi, kita analisa apakah ini kasus dengan mengambil dua keputusan A dan B, dua-duanya mengandung nilai benar, berarti itu dilema etika. Tapi kadang kalau misalnya kita mengambil keputusan A benar, keputusan B sesuai hati nurani, kita tahu bahwa itu salah, Ya. itu berarti sudah masuk di dalam kasus bujukan moral, dan itu harus berhenti sampai di situ. Oh, begitu, Pak. Ya. Ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Ya, jadi sebagaimana apa yang saya katakan tadi, bahwa jika sekiranya itu adalah bujukan moral, kita hentikan sampai di situ, Iya. bahwa pasti tidak dilanjutkan kembali. Tetapi kalau misalnya dilema etika, berarti dua-duanya ada mengandung nilai kebajikan, ambil keputusan A benar, ambil keputusan B benar juga. Iya, iya. Tetapi pasti dua-duanya ada dampaknya. Ini mungkin dampaknya bagaimana kalau diambil ini, dampaknya bagaimana kalau diambil B. Iya, iya. Berarti kita harus berusaha melihat mana yang mengandung resiko terkecil dan mana yang keputusannya itu lebih banyak orang yang menikmati manfaatnya. Iya, iya. Atau lebih tepat sasaran dalam waktu yang dekat. Oh, begitu ya, Pak, ya. Selanjutnya, Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Prosedurnya itu tentu kita harus mengidentifikasi dulu. Iya, mengidentifikasi. Siapa-siapa yang yang terlibat di situ. Iya. Kemudian kalau di sekolah kita berusaha untuk mengumpulkan teman-teman dalam satu pertemuan, kita meminta saran dan pendapat, masukan-masukan dari semua pihak, sehingga keputusan yang diambil itu bukan hanya keputusan saya selaku pribadi, tetapi merupakan satu keputusan bersama, sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara bersama pula. Oh, begitu ya, Pak, ya. Oke. Baik, selanjutnya, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Yang saya anggap lebih efektif adalah apabila saya mendapatkan satu kasus, sedapat mungkin untuk bisa diselesaikan pada saat itu juga, tidak menunda-nunda, kecuali kalau misalnya ada hal-hal pengambilan data yang dibutuhkan. Iya. Atau pengambilan keputusan itu saya dapatkan setelah melalui pengambilan keputusan secara musyawarah. Itu yang saya anggap lebih efektif. Lebih efektif ya, oke, Pak. Jadi selanjutnya lagi, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangannya itu pasti ada. Karena dengan mengambil keputusan A, orang yang mengusulkan keputusan B itu pasti
mungkin merasa bahwa usulannya tidak diterima atau merasa dinomorduakan, kurang direspon begitu, ya, kurang barangkali. direspon. Sehingga ini yang merupakan tantangan, bagaimana kita meyakinkan dia bahwa keputusan yang diambil secara bersama itu dengan etikat baik kita bisa menerima secara bersama dan memberikan penguatan bahwa masukan atau keputusan yang Bapak usulkan ini juga baik, dengan apa pertimbangan-pertimbangan sehingga itu ditangguhkan dulu ya, pasti supaya orang yang mengusulkan ini tidak merasa bahwa keputusannya diabaikan. Ya, betul. Ya. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan terus apakah Bapak juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dalam bentuk apa, prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini Pak? Kalau jadwal secara tersendiri tidak ada, menurut yang selama ini pengalaman saya tidak dijalankan dalam menyelesaikan kasus, karena kasusnya juga kan tidak terjadwal, jadi tergantung dari betul ya, tergantung dari kondisi dan keadaannya. Kondisinya itu kalau misalnya bisa saya selesaikan pada saat itu akan lebih baik, supaya tidak berlarut-larut dan membuat masalah bertambah. Betul. Akan tetapi kadang juga ada satu masalah yang memang dibutuhkan penangguhan. Misalnya kita membutuhkan penyelesaian data atau sumber datanya itu tidak ada di tempat. Tentu kita harus menunggu dulu sampai data lengkap dalam pengambilan keputusan itu bisa tepat sasaran apabila kita mengambil dari sumber yang tepat juga. Oh begitu ya Pak ya, luar biasa Pak ya. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika di sekolah Bapak? Ya, faktor-faktor atau orang tertentu itu ada, tentu dengan melibatkan teman-teman di sekolah yang lebih tahu, yang lebih banyak tahu tentang permasalahan yang akan diselesaikan, tergantung dari bidangnya masing-masing. Jadi kalau misalnya berhubungan dengan pembelajaran, tentu kurikulum yang tentu yang kami akan mintai masukannya, berhubungan dengan kesesuaian tentu kesesuaian sarana maupun humas. Yang kedua juga kadang misalnya dari siswa atau dari masyarakat atau dari komite yang lebih paham akan hal itu. Iya betul ya Pak ya. Luar biasa Pak ya. Yang paling terakhir ini Pak, barangkali dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika ini Pak? Ya, jadi di sini pembelajaran yang bisa saya ambil, saya harus menyadari diri bahwa saya tidak mungkin bisa memberikan satu keputusan bersama yang utuh, yang kepada setiap teman-teman di sekolah secara bersamaan. Saya harus menyadari bahwa saya harus memilih mana keputusan yang lebih bisa diterima oleh orang, yang lebih membawa manfaat bagi orang banyak. Kemudian harus memikirkan resiko terkecil yang bisa yang keluar dari pengambilan keputusan yang kita dapatkan. Begitu ya Pak ya. Iya, sangat luar biasa Pak. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya hari ini Pak ya. Saya kira demikian Pak. Terima kasih banyak lagi. Semoga sukses diselesaikan pendidikan guru penggeraknya yang sudah hampir sampai di finish. Semangat terus. Terima kasih banyak Pak ya. Saya akhir Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di SMP Negeri 29 Bulukumba, dan
saya bersama Bapak Asruddin Irwansyah, SPD MPD, Kepala Sekolah SMP 29 Kabupaten Bulukumba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kalau kita bagaimana kabarnya, Pak? Ya, alhamdulillah sehat juga, Pak, ya. Iya. Jadi mohon izin, Pak, waktunya. Ya, apa ada waktu untuk saya untuk hari ini? Ayah ada, Pak. Oke, terima kasih banyak, Pak. Jadi hari ini saya akan melakukan wawancara, Pak, tentang bagaimana Bapak selama ini untuk pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, Pak. Ya, jadi selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Jadi cara sekolah kami mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika itu, Iya. yang biasa kami lakukan, yang pertama ialah membuat daftar fakta tentang kasus yang terjadi. Iya, iya, iya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kami mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait atau yang terlibat dalam kasus tersebut. Jadi kami panggil pelakunya. Iya. Kemudian yang terakhir ya, kita akan analisis apakah kasusnya tersebut masuk dilema etika atau bujukan moral, seperti itu. Oh iya, Pak, terima kasih banyak, Pak. Selanjutnya, Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Jadi biasanya yang kami lakukan itu adalah kami adakan konsultasi atau kolaborasi dengan semua pihak yang terlibat atau yang ada dalam sekolah. Yang kedua, mempertimbangkan adalah rasa keadilan dari kasus tersebut. Kemudian dalam pengambilan keputusannya adalah selalu mementingkan kepentingan bersama dari kasus tersebut. Sekira itu saja. Bahwa dalam setiap kasus yang kami lakukan, yang kami carikan solusi di sekolah, selalu berkolaborasi dengan semua teman-teman dalam memutuskan kasus tersebut, seperti itu. Oh iya, iya. Selanjutnya, Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Jadi langkah-langkah atau prosedur yang biasa kami lakukan, yaitu yang pertama yang kami lakukan adalah mengidentifikasi masalah atau kasusnya. Iya. Kemudian setelah itu mengumpulkan informasi-informasi dari semua pihak yang terlibat atau pelakunya. Kemudian kita lakukan analisis alternatif. Kemudian kita berikutnya adalah kita ambil keputusan bersama dengan seluruh pihak, misalnya dewan guru dan pihak-pihak yang terlibat, seperti itu. Oke, Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi hal-hal yang kami anggap efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika adalah, misalnya dalam sebuah kasus yang membuat efektif itu adalah pada saat pengambilan keputusannya itu bahwa fakta yang ada di lapangan sudah jelas. Kemudian berikutnya adalah dalam pengambilan keputusannya kita selalu mempertimbangkan keputusannya apakah ini dilema etika atau bujukan moral. Iya, bujukan moral. Iya, iya. Begitu ya, Pak, ya. Selanjutnya lagi, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi yang menjadi tantangan dalam pengambilan kasus dilema etika itu pada saat pengambilan keputusannya kadang ada yang pro dan kontra dengan keputusannya. Jadi bagaimana duduk bersama lagi membicarakannya. Misalnya dalam kasus A, misalnya ada keputusan dua pilihan B dengan C. Saya kira kadang guru itu di situ kadang berseberangan. Jadi itu yang tantangannya di situ, bagaimana supaya keputusan ini menjadi satu, sehingga ini adalah suara kita semua, menjadi tanggung jawab kita di sekolah ini sebagai bahwa ini adalah keputusan SMP 29 Bulukumba. Jangan lagi ada bicara-bicara atau cerita yang lain di belakangnya, di belakang kasus itu, seperti itu. Iya, betul, Pak, ya. Terus apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Bapak juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Jadi mengenai kasus dilema etika atau bujukan moral itu
Kami tidak punya jadwal di sekolah kami. Jadi kalau dia sifatnya insidental, diselesaikan langsung ya. pada saat supaya kasusnya cepat diselesaikan, supaya kasusnya tidak cepat berkembang Ya, kemana-mana ya, seperti itu. Oh iya Pak ya. Kami tidak punya jadwal. Jadi, pokoknya langsung ditindaki, ada Pak, ya? kasus langsung selesaikan. Iya betul. Lebih cepat lebih baik. Oke. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Jadi yang membantu itu adalah otomatis adalah teman-teman guru. Iya. Yang semua yang terlibat, semua stakeholder, semua komponen yang ada di sekolah kami membantu kalau ada kasus, termasuk yang menjadi peranan penting di sini adalah guru BK. Jadi guru BK sebagai guru bimbingan konseling, termasuk dia yang memegang peranan penting dalam memutuskan. Jadi intinya bahwa semua guru-guru yang ada di sini sangat membantu dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir sekali Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika ini, Pak? Jadi pembelajaran yang sangat penting dalam mencari solusi untuk kasus dilema etika, yaitu poin pertama itu pentingnya kolaborasi dulu. Kemudian pentingnya mengidentifikasi masalah. Kemudian yang ketiga adalah setelah identifikasi masalah, kita panggil semua pihak terkait dengan duduk bersama dalam pengambilan keputusan, seperti itu. Oke Pak, baik, terima kasih banyak Pak atas kesempatan dan waktunya tuh hari ini tentang bagaimana Bapak mengambil keputusan yang bernilai kebajikan dalam sekolah Bapak ya. Saya kira demikian tuh wawancara kita kali ini Pak. Sekali lagi banyak terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.